Jadi di PKBM di Langkat ini sekitar 30-an Bang, 30-an yayasan. Jadi kemarin kita cek random subsampelnya kan, seperti di Pantai Gemi, Padang Tualang, Bahoro. Kita duga data-data yang mereka punya itu sebagian fiktif. Di data kita ada laporannya itu 200 siswa dan proses belajar mengajarnya itu siang ke sore. Jadi ketika kita cek sore itu tidak ada proses belajar mengajar. Kita ketemu penjaga sekolah lah dibilang. Jadi apa kabarnya nih Bung Medi dulu? Udah mantap ku tengok brewoknya ini. Halo. Baik. Oh, baik. Langsung aja lah kita ke topik ya. Bincang-bincang kita malam. Bang Dodi nih. Dia ini sebagai operator saja. Dia tidak ada. Dan coba dimasukkan ini apa? Operator dimasukkan link berita dari Kabarin ID itu. Oke, di sini ada nih berita ini. Garansi Sumut desak APH panggil audit dan periksa Yayasan PKBM se-Kabupaten Langkat. Ini aku bacakan dulu ya. Stabat, Kabarin ID, Koordinator Gerakan Masyarakat untuk Transparansi Sumatera Utara. Garansi Sumut. Medi Kembaran menyinggung dugaan manipulasi yang berujung potensi terjadinya korupsi penggunaan dana BOP non formal oleh Yayasan PKBM se-Kabupaten Langkat. Ini apa ini APH ini? APH itu aparat penegak hukum, Bang. Apa ini masalahnya ini? Kan di sini gambar kami ini terpampang. Ini apa masalahnya ini? Jadi PKBM itu, Bang, dia pendidikan informal. Dia pusat kegiatan belajar mengajar. Jadi kalau ada orang yang nggak sempat sekolah atau nggak punya biaya sekolah tapi pengen punya ijazah, kayak ijazah paket A, paket B, paket C itu, Bang. Kayak LKP lah ya. Ya, tapi dia mengeluarkan ijazah setara SD, SMP, SMA, Bang. Iya, yang diakui negara kan? Diakui negara. Kita dilanjutkan paket C, kita bisa kuliah gitu, Bang. Oh, jadi dari pantauan kami ini makanya sampai keluar statement kamu begini, apa yang terjadi rupanya? Jadi pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan itu, Bang, dia memberi dana untuk bantuan orang yang mengurus paket A, paket B, paket C, itu variatif. Oh, ada dananya itu? Ada dananya? Ada seperti kalau di formal itu dana BOS namanya, Bang. Iya. Hampir sama, Bang. Iya. Jadi mereka melaporkan kegiatan mereka dan siswa-siswanya ke Dinas Pendidikan untuk mengeluarkan dana itu, Bang. Jadi kita temukan banyak yayasan-yayasannya itu seperti mati. Tapi di laporan itu data mereka banyak. Contoh yang terjadi di Canggang itu data mereka itu hampir 500-an siswa, Pak. Jadi kalau dikalikan sekian aja, dia dapat bantuan dana BOP namanya, Bang, itu sekitar 700-an juta, Bang. Sementara kita cek itu tidak proses belajar mengajarnya itu nggak ada. Tapi seperti dituliskan pada berita ini, pada Maret 2023 sudah ada yang dipanggil ini. Sudah ada yang dipanggil, tapi kita lihat juga belum
belum ditahan, mungkin kurang alat bukti atau jadi kita garansi itu kan gerakan rakyat untuk transparansi mendesak hasil pemeriksaannya itu apa. Kalau memang mereka kekurangan data atau apa untuk menahan atau memproses ketua yayasannya itu, kita bisa kerjasama membantu menyiapkan data-data kita, Pak. Udah, tapi kalau di sini dari waktu yang dicantumkan dari Maret ya, ini udah Mei, 2 bulan, lama juga ya. Jadi dana BOP itu sama kayak dana BOS, Bang. Dia ada tahap pertama, tahap kedua gitu. Kalau tahap pertama itu mungkin cair di bulan 3 sampai bulan 5 kemarin. Nanti tahap 2 itu mungkin di bulan 7, bulan 8. Bang. Ini terjadi di seluruh PKBM Kabupaten Langkat atau tertentu saja? Jadi di PKBM di Langkat ini sekitar 30-an, Bang, 30-an yayasan. Jadi kemarin kita cek random subsampelnya kan, seperti di Pantai Gemi, Padang Tualang, Bahoro, di Tanjung Jati. Jadi kita duga data-data yang mereka punya itu sebagian fiktif. Jadi berarti kamu punya data juga nih gitu? Punya, kita cocokkan data, Bang, data yang kita punya. Iya. Misal PKBM Yayasan A, dia melaporkan ke Dinas Pendidikan 200 siswa dan 5 tenaga pendidik. Terus dibuatkan jam belajar mungkin sore gitu kan. Jadi kita cek ke lapangan kayak seperti kemarin kita cek ke Pantai Gemi Stabat. Oh, turun juga ke lapangan, garasi apa garansi? Garansi. Garansi turun ke lapangan juga ya mengecek ini ya? Turun, Bang. Jadi kemarin di data kita itu di Pantai Gemi itu, di data kita ada laporannya itu 200 siswa dan proses belajar mengajarnya itu siang ke sore. Jadi ketika kita cek sore itu tidak ada proses belajar mengajar, kita ketemu penjaga sekolah lah dibilang. Oh gitu. Garansi sendiri udah ada nggak ini memfollow up ke kepolisian, ke Polres Langkat? Ini kan di sini terkaitnya Polres Langkat mengenai persoalan ini. Kita udah pernah ngirim surat sekali, mungkin itu kemarin itulah dari surat yang kita sampaikan kemarin mungkin mereka memanggil Pak Kamaludin yang di Setanggang itu, Bang. Tapi sampai saat ini kita belum menerima apa hasil penyelidikannya kan. Berarti dan kita lihat berarti Pak Kamarudin ini dipanggil atas tembusan surat tadi ya yang dilakukan oleh kawan-kawan di garansi. Bisa ya, bisa enggak. Tapi setelah kita kirim surat, Pak Kamaludin dipanggil. Oh, begitu ya. Jadi kalau begitu kayaknya bisa dong nanti kita ketemu langsung buat syuting, nggak harus online begini. Kita lihat data-data yang dimiliki oleh garansi, boleh nggak kira-kira? Bisa, Bang. Bahkan kita temukan ada beberapa ijazah palsu, Bang. Oh, ada juga yang dipalsukan begitu? Ya, dengan nomor induk siswanya orang lain, namanya berbeda. Diduga lah ya, diduga. Ya, diduga. Terus dari kabar-kabar anginnya juga ada anggota dewan yang membackup mereka ini, Bang. Mereka udah seperti sindikat, Bang. Waduh. Pantas saya pun tadi kan hubungi Bung Medi ini karena melihat ini dari status, udah gitu publikasi dari media online. Kayaknya kan Bung Medi ini concern dalam hal-hal pergerakan seperti ini. Ini kalau boleh tahu garansi ini ranah dia di bidang apa aja? Apakah cuma pendidikan atau yang lain, konservasi alam mungkin? Gimana Bung Medi? Garansi itu kita bentuk 2 tahun lalu, Bang. Garansi itu singkatan dari Gerakan Rakyat untuk Transparansi. Yeah. Jadi
apapun kegiatannya, subnya yang tidak transparan bakal kita selidiki. Contoh kemarin yang pernah didampingi Garansi itu pilkades serentak yang sempat heboh itu. Betul, karena kita juga sebagai YouTuber Indonesia Raya ikut kemarin itu, diperkenankan kan untuk meliput kan. Terima kasih juga tuh pada rekan-rekan di Garansi kan. Ya, karena kita duga juga perekrutan, seleksi dan apa untuk kepala desa kemarin kan nggak transparan. Jadi Garansi itu hadir untuk apapun yang nggak transparan dan seharusnya transparan ya kita ungkap. Dan kita bukan sekedar ngomong gitu kan. Contoh tadi kita bicara PKBM, kita nggak berdasarkan data langsung kita percayain, kita cek ke lapangan. Tidak berdasarkan argumentasi aja ya, argumentasi belaka. Kita bisa bilang sekolahnya nggak aktif, nggak ada kegiatan belajar mengajar, atau kita tanya jumlah siswanya tidak sesuai, itu kita cek langsung. Jadi kalau dari temuan kita, bahwasanya itu ada fiktif, misalnya digelembungkan jumlah siswanya supaya mendapatkan bantuan BUP itu banyak. Contoh cuma kayak yang di Pantai Gemi itu kita dengar dari penjaga sekolah, paling bang sekitaran yang belajar itu sekitar 60 gitu kan. Ternyata di laporan itu ada 200. Berarti ada sekitar 100-an itu digelembungkan. Itu kan udah masuk tindak pidana korupsi kan. Terus Bu Medi melihat ini apa dampak negatifnya bagi sosial masyarakat kita lah, atau pemerintahan perkembangan negara inilah biar lebih mantap. Apa? Yang pasti uang negara dikorupsi, uang negara diambil untuk peruntukan yang manipulatif. Orangnya nggak ada tapi uang negara diambil. Berarti Bu Medi menjalankan fungsi kontrol sosial masyarakat dong ini ya kan? Bisa dibilang gitulah Bang. Oke, keren juga nih ya. Karena PKBM ini juga nggak banyak yang tahu kan. Iya, saya sendiri pun nggak tahu. Orang juga kadang ada yang bilang kalau ngurus paket C gratis, kan gitu kan. Iya, saya juga dengarnya begitu. Ada juga yang orang ngambil keuntungan, sini ngurus samaku, 1 juta aja, 2 juta aja, nanti kurus, kan gitu. Padahal untuk ngambil paket C itu nggak segampang sini KTP-mu, sini inimu, nanti langsung keluar ijazah paket C. Untuk mendapatkan ijazah paket C itu perlu proses. Mereka harus belajar dulu, baru ujian dulu, baru bisa dapat ijazah. Kalau segampang tadi kasih KTP keluar ijazah, berarti kan orang yang nggak bisa baca bisa dapat ijazah. Jadi saya lihat ini kayaknya banyak ini yang mau disampaikan kawan-kawan dari Garansi. Kita bisa atur lah nanti ya, karena kan kalau online gini terbatas durasi. Nanti bisa kita ketemu lah ya. Nanti kita juga bisa sampaikan data-data yang kita punya sama temuan-temuan yang kita ini. Kita berharap tadi aparat penegak hukum itu seperti kejaksaan dan kepolisian serius menangani ini. Oke, jadi harapan Bung Medi terkait persoalan ini ya, dalam topik kita yang di online inilah, terkait yang berita tadi itu apa itu kira-kira? Ya harapannya kalau memang benar-benar ada bantuan dari pemerintah itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya, tepat guna. Tepat guna, baru tepat sasaran. Karena masih banyak kan adik-adik kita itu yang perlu ijazah, mungkin untuk kerja, untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Dulu dia nggak punya dana sekolah, sekarang dia punya uang, dia bisa kuliah. Jadi kalau digitukan, banyak yang dirugikan, bukan cuma negara, tapi masyarakat kan. Iya, betul. Karena kita sebagai masyarakat juga punya peranan kan. Gus Dur kan bilang begitu, kontrol sosial masyarakat juga diperlukan. Ya, jadi dengan kita buka ini, masyarakat paham bahwasanya untuk mengurus paket C itu gratis dalam arti kita harus ikutin prosesnya dan aturannya, jangan cuma
datang kasih duit dapat ijazah gitu, harus tahu, harus belajar kan. Oh, dia ada ikuti proses lah ya, yang sudah diterapkan. Tapi kan terbantu yang biasa seperti SMA, harusnya 3 tahun, kita bisa belajar setahun aja, ikut ujian bisa dapat ijazah, kan terbantu. Dan dia bisa melanjutkan pendidikannya lagi ya? Ya, bisa untuk kuliah atau melamar kerja. Karena kan banyak sekarang perusahaan itu kan dia menerima karyawan berdasarkan ijazah dulu, bukan keahlian kan. Kita pintar tapi nggak punya ijazah sama aja. Sama seperti pegawai negeri. Kalau nggak S1 golongannya nggak bisa tinggi. Jadi kan ijazah itu perlu. Cuman orang-orang seperti Bung Medi ini juga diperlukan, orang-orang yang kritis, mau peduli dengan hal ini. Kita apresiasi lah. Dari YouTuber Indonesia Raya mengapresiasi, berani mengangkat ini. Cuman begini, saya bingung ya, kenapa yang komen cuman 2 orang ya? Apa mereka nggak paham atau bagaimana? Bisa nggak paham, bisa pura-pura nggak paham, bisa nggak mau tahu kan? Karena tapi kita cukup apresiasi lah. Saya sendiri mengapresiasi keberanian Bung Medi memfollow up persoalan-persoalan seperti ini agar kinerja-kinerja lembaga negara menjadi lebih baik. Nanti untuk berikutnya kita atur pertemuan aja lah ya Bung Medi. Oke, siap. Biar enak membahasnya, ada data lebih apa kan, mantap dia. Terima kasih atas waktunya. Kita akhiri bincang-bincang ini. Wassalamualaikum.